Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai firewall. Firewall ini merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri. Nah, sistem yang mengatur layanan jaringan si firewall ini dari mana datanya, kemana, melakukan apa, siapa, kapan, seberapa besar atau banyak, dan membuat catatan layanan. Nah, ini ada gambaran seperti ini. Firewall statusnya on, incoming deny, outgoing allow. Ini ada rule-nya ya. Itunya 51413 TCP. Action-nya ini allow in from anywhere. Juga 51413 UDP, allow in anywhere. Konsep firewall adalah sebuah sistem atau grup sistem yang menjalankan kontrol akses keamanan di antara jaringan internal yang aman dan jaringan yang untrust seperti internet. Firewall didesain untuk mengizinkan trust data lewat menolak layanan yang mudah diserang, mencegah jaringan internal dari serangan luar yang bisa menembus firewall setiap waktu. Tujuan utama melindungi adalah menyaring, membatasi, dan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen ini tersebut dapat merupakan sebuah workstation, bisa server, router, atau local area network atau LAN. Fungsi firewall, jadi secara mendasar firewall dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. 2. Melakukan autentikasi terhadap akses. 3. Melindungi sumber daya dalam jaringan privat. 4. Mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Ini contoh konfigurasi sederhana firewall. Jadi ada PC jaringan lokal, ada printer, ada servernya di jaringan lokal, dan ada workstationnya. Terus ada firewall. Di tengah-tengah ada firewall, dan di luar ini ada internet atau jaringan lain. Ini juga seperti ini gambarannya. Ada local area, ada firewall yang membatasi, terus ada wide area network. Jadi antara local area dengan wide area network ini harus dibatasi dengan adanya firewall. Peruntukan firewall secara umum, ini mesin atau komputer. Jadi setiap mesin atau komputer yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan menginginkan semua yang terdapat pada komputernya terlindungi. Jaringan komputer yang terdiri lebih dari satu buah komputer dan berbagai jenis topologi jaringan yang digunakan, baik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Karakteristik firewall, jadi seluruh hubungan atau kegiatan dari dalam keluar ini harus melewati firewall. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan cara memblok atau membatasi baik secara fisik semua akses terhadap jaringan lokal kecuali melewati firewall. Banyak sekali bentuk jaringan yang memungkinkan agar konfigurasi ini terwujud. Hanya kegiatan yang terdaftar atau dikenal yang dapat melewati atau melakukan hubungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur policy pada konfigurasi keamanan lokal. Banyak sekali jenis firewall yang dapat dipilih, sekaligus berbagai jenis policy yang ditawarkan. Firewall itu sendiri haruslah kebal atau relatif kuat terhadap serangan atau kelemahan. Hal ini berarti penggunaan sistem yang dapat dipercaya dan dengan sistem yang relatif aman. Teknik yang digunakan sebuah firewall, ada service control, ini kendali terhadap layanan berdasarkan tipe-tipe layanan yang digunakan di internet dan boleh diakses baik untuk ke dalam maupun keluar firewall. Biasanya firewall akan mencek nomor IP address dan juga nomor port yang digunakan baik pada protokol TCP dan UDP. Bahkan bisa dilengkapi software untuk proxy misalnya yang akan menerima dan menerjemahkan setiap permintaan akan suatu layanan sebelum mengizinkannya. Bahkan bisa jadi software pada server itu sendiri seperti layanan untuk web atau untuk mail. Direction control, kendali terhadap arah, berdasarkan arah dari berbagai permintaan atau request terhadap layanan yang akan dikendalikan dan diizinkan melewati firewall. User control, kendali terhadap pengguna, ini berdasarkan pengguna atau user untuk dapat menjalankan suatu layanan. Artinya ada user yang dapat dan ada yang tidak dapat menjalankan suatu service. Hal ini dikarenakan user tersebut tidak diizinkan untuk melewati firewall.
Biasanya digunakan untuk membatasi user dari jaringan lokal untuk mengakses keluar, tapi bisa juga diterapkan untuk membatasi terhadap pengguna dari luar. Behavior control yang kendali terhadap perlakuan. Jadi berdasarkan beberapa banyak pelayanan itu telah digunakan, misalnya firewall dapat memfilter email untuk menanggulangi atau mencegah dari spam. Ini jenis firewall. Pertama ada paket filter router. Jadi pada bentuk yang paling sederhana, ini sebuah firewall adalah jadi router atau komputer yang dilengkapi dengan 2 NIC atau Network Interface Card. Ini yang mampu melakukan penyaringan terhadap paket-paket yang masuk. Pangkat ini umumnya disebut dengan paket filtering router. Ini menerapkan seperangkat aturan untuk masing-masing paket IP yang datang dan kemudian meneruskan atau menolak paket tersebut. Jadi menyaring paket yang pergi dari 2 arah. Terus saringan paket secara khusus disediakan sebagai aturan dasar yang berkaitan di dalam header IP atau TCP. Nah, ada 2 kebijakan defaultnya, menolak atau meneruskan paket. Lanjutnya ada aplikasi level gateway. Ini disebut juga sebagai proxy firewall. Ini umumnya juga merupakan komponen dari sebuah proxy server. Firewall ini tidak mengizinkan paket yang datang untuk melewati firewall secara langsung. Tapi dari aplikasi proxy ini, itu komputer menjalankan firewall akan meneruskan permintaan tersebut pada layanan yang tersedia dalam jaringan privat dan kemudian meneruskan respon dari permintaan tersebut kepada komputer yang membuat permintaan pertama kali yang terletak dalam jaringan publik yang tidak aman. Contohnya seperti relay lalu lintas pada tingkatan aplikasi. Lanjutnya ada circuit level gateway. Ini umumnya berupa komponen dari sebuah proxy server. Firewall jenis ini beroperasi pada level yang lebih tinggi dalam model referensi 7 lapis OSI. Jadi dia bekerja pada lapisan sesi atau session layer daripada paket filtering firewall. Nah, modifikasi ini membuat firewall jenis ini berguna dalam rangka menyembunyikan informasi mengenai jaringan terproteksi. Meskipun firewall ini tidak melakukan penyaringan terhadap paket-paket individual yang mengalir dalam koneksi. Dengan menggunakan firewall ini, koneksi yang terjadi antara pengguna dan jaringan disembunyikan dari pengguna. Firewall ini dianggap lebih aman dibandingkan dengan paket filtering karena pengguna eksternal tidak dapat melihat alamat IP jaringan internal dalam paket yang ia terima, melainkan IP dari si firewall. Terima kasih.